Baik, tampaknya Pak Profesor Dr. Suyut selaku dekan sudah bergabung bersama kita. Ibu Serepina, mohon izin apakah dapat kita mulai, Ibu? Ya, siap. Silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam sejahtera bagi kita semua. Mengawali kegiatan kita pada hari ini, menyampaikan dua buah Coba aja. saran kita Itu kan hidup. Bisa ya? Duduk melamun belajar dari Kerawang hingga Jelambar. Mari kita sama-sama dengan mengikuti webinar. Berikutnya, kain katun dari Tanjung Batu diberi tanda agar menawan. Selamat bergabung Bapak dan Ibu, kami berharap menambah wawasan. Yang terhormat, Dekan Fakultas Hukum Universitas Empu Tantular, Bapak Profesor Dr. Suyut Margono, SH MHUM FCIRB, yang kami hormati Ibu Serepina Maida, Ekspos MPD, POM, selaku dosen pengampu. Yang kami hormati para narasumber, serta seluruh peserta webinar yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul secara daring melalui Zoom dalam keadaan sehat. Perkenankan saya, Ngeri Gunatama, selaku MC, membuka kegiatan webinar pada siang hari ini, Sabtu 20 Desember 2025, dengan tema Pancasila dan Ketahanan Nasional, menjawab ancaman hoaks, polarisasi, intoleransi, dengan narasumber yang terhormat Ibu Ines Mania dan Bapak Insinyur Santiamer Silalahi. Hadirin sekalian, mengawali kita pintu, mari kita nyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kepada seluruh peserta, dipersilakan menyesuaikan dengan kondisi masing-masing dan mengikuti dengan sikap khidmat. Terima kasih hadirin sekalian. Selanjutnya, acara akan dilanjutkan dengan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Aldi Setiawan. Kepada Saudara Aldi Setiawan, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati para peserta webinar, narasumber,
dan panitia yang telah bekerja keras untuk menyelenggarakan acara ini. Mari kita sama-sama menundukkan kepala dan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada hari ini, meskipun dengan secara virtual, tapi dengan semangat mempererat tali silaturahmi antara kita semua. Ya Allah, jadikanlah acara webinar hari ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, membuka pintu-pintu kebaikan, memberikan pemahaman yang mendalam, dan menjadi bekal untuk menjadi generasi unggul yang dapat memberi manfaat bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Bimbinglah kami ya Allah, agar senantiasa menjadi hamba-Mu yang bersyukur dan bertakwa. Berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, kesehatan, kekuatan, serta persaudaraan yang kokoh. Permudahkanlah segala urusan kami, lapangkanlah dada kami, dan jadikanlah setiap momen di acara ini penuh dengan keberkahan dan keridhaan-Mu. Ya Allah, bimbinglah kami dalam setiap percakapan dan diskusi. Jadikanlah pertemuan ini sebagai salah satu langkah kami dalam menuntut ilmu dan berkontribusi. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Aldi Setiawan. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan perwakilan panitia yang akan disampaikan oleh Saudara Aldi Fadli Muhammad. Kepada Saudara Aldi Fadli Muhammad, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Hukum, Bapak Dr. Suyud Margono, SHM Hukum FCARB. Yang kami hormati dosen pembimbing Ibu Serepina, para narasumber Ibu Ines dan Bapak Santiamer Silalahi, serta seluruh peserta webinar yang telah berpartisipasi di siang hari ini. Saya Aldi Fadli Muhammad, mewakili panitia penyelenggara, mengucapkan terima kasih atas kehadiran kalian semua. Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat serta menambah pemahaman kita bersama. Kami juga mohon maaf apabila pelaksanaan kegiatan ini masih dapat kekurangan. Demikian sambutan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Aldi Fadli Muhammad. Berikutnya adalah sambutan Dekan Fakultas Hukum Universitas Emputan Tular kepada Bapak Prof. Dr. Suyud Margono, SHM Hum FCHRB. Kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Moderator, Mas Andri Gunatama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Selamat Yang siang. terhormat tentunya di sini Ibu Ines Rahmania, Esos MM, sebagai pemateri ya. Di sini dengan jabatan pembina mutu, Kasih Kelautan dan Perikanan, ahli utama Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Terima kasih Ibu berkenan untuk hadir di acara webinar nasional ini. Pak Santiam Mesilalahi, Engineer, Ketua Umum Jagat Pancasila Jamrut Katulistiwa, dan Ketua LBH Galarua. Tentunya yang kita banggakan bersama, sumber berikutnya Ibu Serepina Tirmaida, Esos MPD MIKOM. Selain dosen, tentunya Ibu Serepina sebagai praktisi komunikasi, pendidikan, dan media. Para mahasiswa yang saya cintai, yang saya banggakan, alhamdulillah, puji syukur kita aturkan pada Tuhan Yang Maha Kuasa kegiatan webinar nasional dengan topik Pancasila dan Ketahanan Nasional atau TANAS, menjawab ancaman hoax, polarisasi, dan intoleransi. Ini merupakan topik yang sangat menarik, ya. Sebagaimana suatu bangsa, ya, suatu bangsa memiliki ketahanan
di mana ketahanan ini adalah ketahanan tidak saja ketahanan dari sisi ekonomi, ya, atau dari sisi pangan, ya, dari sisi kedaulatan, tapi di sini juga ketahanan, di mana di sana ada problem media. Apakah ini adalah problem komunikasi? Apakah di sana memang ada krisis identitas yang menyebabkan permasalahan-permasalahan tertentu yang selalu timbul terhadap satu negara yang juga tidak dialami oleh Indonesia. Para narasumber yang terhormat, nanti tentunya akan ada materi yang disampaikan. Tentunya bagi para mahasiswa pun, ya, sudah mengetahui, ya, hal mana kita cukup beruntung sebagai suatu negara yang kita pilih sebagai negara dalam bentuk respublik, kembali kepada publik, ya. Para pendiri bangsa sudah menyatukan spiritnya sebagai negara dalam Republik Indonesia dengan value yang kita miliki bersama, si kelima sila ini, ya, itu sebagai roh. Dan bagi mahasiswa yang di bidang hukum, ya, pembelajar hukum, pemerhati, tidak sekedar dia adalah value atau nilai-nilai, tapi dianggap sebagai norma di atas konstitusi. Oh, konstitusi kita mungkin sudah mengalami, ya, berbagai macam, ya, perjalanan yang tidak mudah, ya, mulai dari konstitusi 1945, konstitusi RIS, UUDS 1950, dan kembali kita kepada 1945 dengan terakhir kita sampai kepada perubahan konstitusi kita keempat pada tahun 2002. Perjalanan yang tidak mudah bagi Republik, ya. Tentu nanti saya juga akan kepada panitia, saya juga berjanji akan menyumbangkan materi, ya. Kebetulan saya termasuk yang beruntung bisa mencicipi pendidikan ketahanan nasional yang sekarang ini bersama teman-teman yang sedang juga menggarisbawahi bahwa pentingnya ketahanan nasional bagi suatu bangsa. Kita memiliki gatra yang perlu dijaga, ya, entah itu dari sumber daya, ya, entah itu dari ekonomi, ya, entah itu dari politik, ya. Kita kenal juga ada wawasan Nusantara, ya. Di situ tidak sekedar cara pandang, tapi bagaimana itu diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Regulasi kita sebagai norma yang kita agungkan, Pancasila ini, ya, diturunkan dalam bentuk konstitusi. Lalu konstitusi turunkan lagi dalam bentuk produk hukum nasional sebagai implementasi dari nilai-nilai Pancasila. Nah, ketika suatu produk hukum, ya, regulasi tersebut tidak sejalan, tidak seiring sejalan, kalau dalam penelitian itu apa ada koherensi atau tidak, atau di situ konsep-konsep yang menyebabkan ketidakadilan, menyebabkan pertentangan dengan nilai-nilai dasar ini, apakah masih terus dilanjutkan? Saudara-saudara sekalian, nanti materi yang saya berikan, ya, itu ada penelitian, hasil riset, menginginkan kembali bahwa sebetulnya Pancasila itu lebih dari 90%, ya, menyetujui untuk tetap dipertahankan, ya. Lalu dalam penelitian juga, ya, bagaimana suatu negara bisa berakhir, mohon maaf ini, ya, karena adanya kelemahan satu negara, diantaranya yang kita diskusikan sekarang, intoleransi, krisis identitas, karena politiknya adalah politik identitas. Maka kembali kita perlukan di sini, ya,
Eh, nah, itu hasil penelitian ya yang saya sampaikan, yang juga nanti akan saya share juga dalam bentuk materi, dalam slide. Nah, itu akhirnya menjadi penting cara pandang kita dalam kita melaksanakan nilai-nilai luhur bangsa ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengantar kita dalam webinar nasional ini. Terima kasih kepada panitia ya yang sudah menyiapkan semuanya. Semoga eh, diskusi nanti eh, ataupun dalam webinar ini juga melahirkan pemikiran-pemikiran tidak lain tidak bukan agar Pancasila tetap kokoh sebagai pilar bangsa dan ketahanan nasional diperlukan untuk Republik Indonesia sampai selama-lamanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon izin pula nanti saya tidak aktif untuk dalam seminar ini karena juga harus mendampingi kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi di di Cibarusa Cikarang. Untuk itu terima kasih. Saya tutup atau sekaligus membuka. Maka bersama ini sekaligus selaku struktural dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Tular membuka kegiatan webinar nasional dengan tema Pancasila dan Ketahanan Nasional menjawab ancaman hoax, polarisasi, dan intoleransi. Selamat berwebinar, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak dosen. Terima kasih Pak Dekan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Prof. Suyut Margono, SHM FCIRB, atas sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya, kita memasuki acara inti pemaparan materi oleh para narasumber. Acara ini akan dipandu oleh moderator Saudari Ayu Purnamasari. Kepada Saudari Ayu Purnamasari, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Kenalkan, saya Ayu Purnamasari. Saya selaku moderator pada sesi pemaparan materi dan diskusi ini. Pada sesi ini akan disampaikan materi oleh Pada sesi ini akan disampaikan materi yang pertama oleh Ibu Ines Rahmania dan yang kedua oleh Bapak Santria Mersilalahi. Untuk Ibu Ines Rahmania, silakan untuk pemaparan materinya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Mbak Ayu. Saya tidak share, bisa dibantu untuk share materinya. Untuk Bapak dan Ibu sekalian, juga anak-anak yang saya cintai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tentu jajaran Sivitas Akademika untuk Universitas Emputan Tular, wabil khusus untuk Fakultas Hukum, panitia penyelenggara webinar Pancasila dan Ketahanan Nasional, menjawab hoax, polarisasi, intoleransi dalam konteks negara Indonesia sebagai negara kepulauan. Ini saya ambil demikian karena memang background saya adalah di kelautan dan perikanan, dan juga kepada anak-anak para mahasiswa yang saya sayangi. Alhamdulillah ini merupakan satu kehormatan buat saya untuk bisa bergabung di webinar nasional, karena biasanya tuh yang dibicarakan kalau sesuai dengan background saya adalah soal perikanan, soal mutu, soal yang terkait dengan dunia perikanan. Tiba-tiba diminta untuk bicara soal Pancasila dan ketahanan nasional. Harus belajar lagi karena saya belajar Pancasila seingat saya itu sampai masa SMA saja. Setelah itu bukan melupakan, tetapi memang Pancasila sudah harus menjadi pedoman buat kita untuk membawa kita kemana sebetulnya negara ini gitu ya. Jadi
yang hari ini sesuai dengan yang diminta, mohon izin Bapak dan Ibu juga anak-anak sekalian, saya akan membicarakannya dari segi negara kepulauan. Jadi dari sudut sana. Boleh slide kedua. Ini konon kata orang tidak kenal maka tak sayang. Maka saya ingin sedikit menyampaikan kepada peserta seminar sepak terjang saya itu seperti apa sih? Dan saya yakin kalau kita kenal mudah-mudahan nanti kita bisa menjalin silaturahim. Boleh saya izin berpantun ya, mudah-mudahan suara saya didengar dengan jelas. Sangat jelas, Bu. Sangat jelas. Ya, kebetulan posisi saya sedang ada di Pekanbaru, jadi saya mendapat penugasan kemarin ke Bengkalis, sudah kembali di Pekanbaru. Kalau di Bengkalis, ampun, tidak ada sinyal buat XL ya. Kebetulan saya menggunakan XL, jadi mati gaya. Pergi berlayar menuju seberang. Angin, alhamdulillah. Angin sepoi menemani tenang. Sedikit cerita siapa diri sekarang. Masya Allah. Biarlah nanti kan tumbuh rasa sayang. Amin. Jadi ini saya adalah karyawan sampai hari ini alhamdulillah masih sebagai karyawati atau ASN di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Saya memiliki 2 orang anak, yang satunya sudah memberikan saya seorang cucu umur 7 tahun. Qadarullohnya adiknya beda 17 tahun, jadi sekarang baru semester 3. Dan di Kementerian Kelautan Perikanan, saya bekerja dulu awalnya di pertanian, kemudian diboyong ke kelautan. Jadi total tuh sudah 40 tahun ya. Sudah sangat berkerak kalau orang bilang tuh saking lamanya. Dan terakhir saat ini adalah saya sebagai pembina mutu hasil kelautan dan perikanan ahli utama. Sebelum umur 60 saya waktu itu 3 kali pindah sebagai direktur logistik, kemudian direktur pengolahan dan bina mutu, dan terakhir adalah akses pasar dan promosi. Itu sedikit tentang saya. Kemudian mari kita di slide berikutnya. Di era tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Margono ya. Kalau dipanggilnya Pak siapa ya? Beliau Suyud. menyampaikan Pak untuk Suyud. Pak siapa? Suyud, Bu. Oh, Pak Suyud Dekan. ya. Ya, Pak Dekan. Pak Suyud ya, Pak Dekan ya. Tadi Pak Dekan juga sudah menyampaikan beliau pun mencicipi up and down-nya, kemudian sampai sekarang merasa bahwa Pancasila itu memang betul menjadi satu perlu penguatan untuk nilai Pancasila sebagai kebutuhan yang strategis, karena di era digitalisasi sekarang ini arus informasi semakin cepat dan terbuka, yang secara otomatis yang namanya tadi hoax, polarisasi, dan intoleransi itu juga berkembang pesat. Dan ini secara tidak langsung akan menjadi ancaman yang nyata bagi persatuan bangsa. Betapa tidak, hoax itu berkembang dan kemudian itu menyebabkan informasi yang simpang siur di sana sini, yang kalau kita tidak mencermatinya dengan baik, maka ini akan menimbulkan permasalahan. Termasuk juga nanti hubungannya dengan polarisasi dan intoleransi. Kalau izin supaya saya ngomongnya gampang, nanti hoax, polarisasi, dan intoleransi saya bilang HPI aja ya, supaya gampang ngomongnya. Ngomongnya agak belibet soal ini. Oleh karena itu, penguatan nilai Pancasila bukan lagi menjadi pilihan, tetapi sebuah kebutuhan strategis bangsa untuk menjaga ketahanan nasional secara menyeluruh. Boleh lanjut? Nah, bicara Indonesia sebagai negara kepulauan, kita menyadari bersama bahwa 2/3 wilayah kita adalah laut. Pulau-pulaunya jumlahnya 17.000 lebih pulau di seluruh Indonesia, dengan garis pantai terpanjang kedua setelah Kanada. Indonesia memiliki 99.000 lebih kilometer ya garis pantainya. Kalau di Kanada itu sampai 200.000 lebih. Jadi kita hanya separuhnya, separuh kurang bahkan.
dengan penduduk yang cukup banyak, dengan bahasa, agama, ya, suku yang sangat majemuk, sehingga kalau ini tidak di-maintain dan dikelola dengan baik, ya, maka ini bisa menjadi ancaman. Tetapi kalau dikelola dengan baik, justru kita bisa saling mengisi. Jadi laut itu sebagai pemersatu. Jadi jangan, kalau dulu selalu ada istilah apa namanya, pulau kita dipisahkan oleh laut. Tidak demikian. Jadi mari kita mindsetnya kita ubah bahwa laut adalah pemersatu dari pulau-pulau. Ya. Kemudian kondisi geografis Indonesia yang seperti ini tuh merupakan kekuatan yang strategis, tetapi sekaligus kerentanan, terutama jika tidak disertai dengan persatuan nilai dan ideologi bangsa. Nah, Pancasila bisa menjawab itu. Boleh lanjut? Kita bicara tentang slide 5 terkait dengan kerentanan negara kepulauan. Saya punya waktu, kalau waktunya habis tolong saya diingatkan ya Mbak Ayu. Baik, Bu. Terkait kita bicara kerentanan negara kepulauan. Hoax tadi ya, hoax yang selalu disebutkan itu bisa menjadi ancaman bagi ketahanan nasional karena luas wilayah Indonesia, negara maritim, menyebabkan akses informasi juga tidak sama, tidak merata, menimbulkan kerentanan terhadap konflik sumber daya manusia, tumbuh suburnya hoax terkait dengan kebijakan-kebijakan yang selalu digelontorkan oleh pemerintah, yang hoax tersebut bukan sekedar informasi yang palsu, tetapi senjata yang dapat merusak kepercayaan publik, memicu konflik, melemahkan legitimasi negara. Karena di dalam konteks kelautan, hoax itu bisa berupa informasi yang palsu terkait kebijakan yang diturunkan oleh pemerintah, misalnya terkait dengan perikanan. Kemudian bisa menjadi isu yang memprovokasi nelayan. Apalagi nelayan kan hidupnya sangat keras. Jadi, halo? Kemudian fitnah terhadap aparat ataupun pemerintah. Jadi dengan kondisi geografis Indonesia yang seperti ini menuntut pengelolaan kebijakan dan informasi yang adil, inklusif dengan Pancasila sebagai dasarnya. Ini bisa berdampak langsung terhadap stabilitas sosial maupun ekonomi di wilayah pesisir. Boleh lanjut? Kita bicara masih tentang hoax ya. Di slide 6, Pancasila dan ketahanan nasional. Pancasila sebagai ideologi bangsa tadi ya, merupakan pedoman yang strategis dalam menjaga ketahanan nasional dan Pancasila juga sebagai pandangan hidup suatu bangsa, sekaligus juga sebagai pemersatu di dalam keberagaman tadi yang sudah saya sebutkan, suku, bahasa, agama, dan sekaligus juga menjadi suatu landasan kebijakan nasional. Boleh lanjut? Nah, bicara masih juga terkait dengan hoax di sektor kelautan perikanan, itu khususnya ada di sila 2 dan 4 mengajarkan kita bahwa bersikap manusiawi, rasional, dan bijaksana serta bisa menerima informasi dengan baik itu akan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Masyarakat yang berlandaskan Pancasila akan tidak mudah untuk terpancing provokasi. Dia akan memeriksa dulu kebenaran dari satu informasi dan juga mengedepankan musyawarah dengan akal yang sehat. Makanya di dalam bangsa kita kan selalu musyawarah untuk mencapai mufakat. Inilah bentuk ketahanan informasi nasional yang dapat mengikis kerentanan yang ada di masyarakat. Hoax ini menjadi ancaman kedaulatan maritim. Contohnya kebijakan alat tangkap misalnya, yang tujuannya sebetulnya adalah untuk melestarikan sumber daya laut kita, untuk kesejahteraan terhadap nelayan kita, tetapi karena adanya hoax diputarbalikkan menjadi kalau kalian ini kebijakan yang digelontorkan oleh pemerintah adalah untuk menyengsarakan nelayan misalnya.
oh ini untuk menguntungkan pihak tertentu yang sengaja dihembuskan oleh pihak-pihak yang ingin memiliki kepentingan pribadi sebetulnya. Sehingga kemudian timbullah dampak terhadap nelayan dan stabilitas nasional di sektor kelautan dan perikanan. Ini akan melemahkan kepercayaan publik dan mengganggu stabilitas nasional. Boleh lanjut? Ini adalah contoh di slide 8 ini adalah contoh. Pemerintah mengapa melarang misalnya berlakunya pukat harimau atau membatasi mata jaring dengan mesh mesh itu lubang jaringnya itu nggak boleh terlalu kecil. Itu sebetulnya ada maksud-maksudnya. Kalau lubangnya terlalu kecil, kenapa sebetulnya? Karena ikan yang kecil yang masih cucu, anak, bayi baru lahir ikut keambil. Kalau ini keambil, itu berarti keberlanjutannya tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Nah, ini contoh. Kemudian kalau ini sebetulnya yang disebut dengan alat tangkap nelayan yang sesuai dengan standar yang diperbolehkan adalah yang tidak menggunakan pemberat. Artinya dia hanya melayang saja, ketika ditarik dia melayang dengan kedalaman tertentu, nggak sampai di dasar. Kalau sampai di dasar, kenapa? Terumbu karang akan ikut dan seterusnya. Jadi pemerintah membuat kebijakan ini adalah untuk penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan dan tidak destruktif. Dan ini adalah bentuk keadilan sosial dan perlindungan yang berkelanjutan. Boleh lanjut, mari kita lihat di slide 9, itu adalah pukat harimau. Ya, pukat harimau ini biasanya yang kapal-kapal asing yang datang ke Indonesia, kemudian tanpa izin dia mengambil, bisa teman-teman bayangkan, kedalamannya bisa mencapai 200 meter di bawah permukaan laut, dengan panjang jaring lebih dari 2 km. Bayangkan saja, sebesar itu, dan biasanya kapalnya itu besar banget, di dalamnya ada ruang processingnya, ada cold storage-nya untuk menyimpan ikan-ikan beku, kemudian begitu keluar dia sudah dalam bentuk siap dikemas. Ada yang dikalengkan, ada juga yang dalam keadaan beku berupa file dan seterusnya. Jadi masyarakat nelayan nelayan Indonesia nggak akan mampu bersaing dengan mereka. Nah, ini adalah bentuk ketidakadilan, ketimpangan akses dan manfaat yang bertentangan dengan keadilan sosial, merugikan dari sudut kemanusiaan karena mereka hanya mengeksploitasi untuk kepentingannya sendiri, sementara masyarakat nelayan kita tidak mampu bersaing. Sekali lagi, tidak mampu bersaing dengan mereka. Boleh lanjut? Nah, di slide 10 ini terkait dengan perbedaan kepentingan dan tantangan persatuan. Jadi ini polarisasi. Kalau tadi kan hoax ya, berita yang disebar luaskan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga menimbulkan keresahan, terus nanti perpecahan itu timbulnya juga. Nah, perbedaan kepentingan dan tantangan persatuan ini adalah pro kontra soal kebijakan laut, juga konflik antar kepentingan, dan hal ini memang perlu dilakukan dialog kalau di kami dengan masyarakat nelayan, karena hidup mereka di laut sana memang keras ya untuk bisa memperoleh rupiah untuk keluarganya. Jadi kita harus bisa merangkul pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kelautan Perikanan, harus bisa merangkul dan mengajak mereka untuk bisa berdialog dengan musyawarah tentu saja. Boleh lanjut? Mari kita lihat terkait dengan pencurian ikan. Ini di slide 11 ini Bu Susi yang dulu selalu curi di wilayah Indonesia tenggelamkan atau bakar. Jadi pencurian ikan atau illegal fishing ini memang bertentangan dengan sila ketiga di dalam Pancasila Persatuan Indonesia, karena illegal fishing itu merugikan seluruh bangsa. Ini kan wilayah, kalau Bapak Ibu atau teman-teman punya rumah, kebunnya sudah dipagerin. Kalau di laut tidak ada pagar secara fisik, tetapi ada batas negara. Jadi kalau mereka masuk ke wilayah kita tentu tidak sopan dong, dan itu wajib untuk kita tegakkan keadilan untuk melindungi kepentingan nasional. Nah, juga itu terkait dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan peradilan. Jadi
kebijakan diambil melalui proses hukum tentu, kemudian ada regulasi, ada Satgas 115 yang terdiri dari Angkatan Laut, Polairut, dan kemudian KKP, dan para pihak yang terkait, yang di sana bisa kemudian diambil keputusan-keputusan yang tepat untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Dan ini tentu didukung juga dengan keputusan pemerintah yang syah. Boleh lanjut di slide 12, kita lihat di zaman Bu Susi ini sangat sangat fenomenal memang si ibu ini, kalau ada yang masuk langsung bakar, tenggelamkan. Tapi orang-orangnya diselamatkan dulu ya, jadi ABK-nya pasti kita ambil dulu, kemudian supaya efek jera dibakar dan ditenggelamkan. Sebetulnya dibakar dan ditenggelamkan itu ada manfaatnya juga. Ketika dibakar, kemudian dia tenggelam, itu menjadi rumah bagi ikan-ikan berkembang biak. Jadi sebagai rumpon kalau istilah kami. Jadi penegakan hukum ini memang harus keras, karena kalau tidak, mereka akan tetap nggak ada kapok-kapoknya untuk masuk di wilayah perairan Indonesia. Boleh lanjut ke slide 13. Di sini kita bicara intoleransi. Kalau tadi masalah masalah Polarisasi. Polarisasi. Ya, terima kasih Mbak Ayu. Nah, sekarang kita bicara masalah intoleransi. Jadi untuk di wilayah pesisir ini ancaman sosial terhadap ketahanan nasional. Jadi ada konflik antar kelompok, diskriminasi sosial, itu melemahkan solidaritas dari masyarakat itu sendiri. Jadi intoleransi sosial di wilayah pesisir itu dapat menjadi ancaman laten bagi ketahanan nasional. Mari kita lihat selanjutnya. Itu kaitannya tentu bertentangan dengan sila Pancasila, yang sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Karena kita boleh intoleransi terhadap agama kita banyak yang diakui di Indonesia, tapi tujuannya pasti satu, untuk kita saling berdampingan, tidak bertentangan satu dengan yang lain. Jadi dengan prinsip ketuhanan inilah intoleransi sebetulnya bisa kita kikis. Kemudian juga kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi tindakan tidak manusiawi melemahkan nilai kebangsaan. Kemudian masuk juga di sila yang ketiga tentang persatuan Indonesia. Kita ini masyarakat Indonesia itu majemuk, agama, suku, bahasa, dan lain sebagainya. Jadi kalau terjadi perpecahan sosial itu akan melemahkan terhadap ketahanan nasional. Ya, boleh lanjut di slide 15. Jadi ketahanan nasional tidak hanya soal militer, ya. Kalau kita bicara ketahanan nasional kok langsung mikirnya gitu. Kalau orang awam selalu gini, oh itu militer itu. Jadi kita harus, tetapi juga ada ideologi di dalamnya, sosial budaya di dalamnya, ekonomi dan informasi. Jadi Pancasila menjadi fondasi yang menyatukan seluruh aspek-aspek yang tadi saya sebutkan, terutama dalam konteks negara kepulauan yang sangat beragam ini. Untuk melindungi wilayah laut maupun sumber daya ikan, maka penggunaan senjata berteknologi tinggi saja tidak cukup. Kalau di wilayah laut ya, untuk melindungi itu kan biasanya ada kapal pengawas, angkatan laut di sana, Polairut bekerja juga gitu. Tetapi sebetulnya senjata berteknologi tinggi itu tidak cukup. Karena pemerintah bisa menggunakan nelayan yang jumlahnya cukup banyak, serta memiliki kepentingan atas sumber daya ikannya, itu bisa dijadikan sebagai pasukan yang berada di garda terdepan. Bagaimana? Kalau contohnya gini, di KKP punya kapal pengawas, Polairut juga, kemudian Angkatan Laut juga demikian. Tetapi apakah di setiap titik itu mereka selalu siaga 24 jam? Tidak. Mereka karena luas laut Indonesia, mereka ada di titik koordinat sekian, ternyata pencurinya ada di koordinat yang berbeda. Tetapi kalau nelayan, mereka akan berputar-putar mencari ikan di seluruh wilayah Indonesia. Nah, inilah yang bisa kita manfaatkan dari masyarakat nelayan sekarang, karena mereka sudah menggunakan satelit, sehingga dia bisa melaporkan ada kapal yang dicurigai tidak berbendera Indonesia misalnya lewat di titik ini. Nah, nanti itu akan mengirit bahan bakar juga, karena pengawasnya langsung menuju ke titik yang dilaporkan seperti yang nelayan sampaikan. Jadi
masyarakat apa namanya ya, nelayan bisa kita gunakan sebagai pasukan garda terdepan untuk bisa mengawasi apa namanya wilayah Indonesia karena dia punya kepentingan. Kalau ikannya dicuri, dia maka dia juga apa tidak bisa mendapatkan ikan sesuai dengan jumlah yang cukup. Boleh lanjut? Nah, di oleh sebab itu apa namanya ketahanan nasional berbasis laut ini menjadi apa namanya ya menjadi satu keniscayaan untuk bisa kita andalkan terhadap masyarakat nelayan karena lagi-lagi Pancasila ini sebagai kompas kebijakan dan peran bagi seluruh elemen bangsa. Kalau kalau boleh mohon izin karena saya Muslim, kalau di Muslim kan kami patokannya, pegangannya, buku pinternya adalah Al-Quran misalnya begitu. Nah, di dalam kebangsaan ini kita ya ideologinya, patokannya semuanya adalah di Pancasila. Oleh sebab itu ya apapun yang terjadi musyawarah mufakat untuk mencapai satu tujuan itu harus kita laksanakan. Kita nggak bisa ngotot sendiri-sendiri bahwa saya yang benar, Anda yang salah dan seterusnya. Dengan uh, slide selanjutnya, jadi dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup, kita dapat menghadapi HPI tadi, hoax, polarisasi, dan intoleransi, serta memperkuat ketahanan nasional Indonesia sebagai negara kepulauan yang berdaulat, adil, dan beradab. Sebelum saya akhiri, saya izinkan menyampaikan pantun. Pergi melaut di saat fajar menyingsing. Cakepnya kok nggak ada ya? Cakep, Ibu. Alhamdulillah. Jala ditebar di laut Nusantara. Cakep. Mereka tidak mampu berdiri sendiri. Perlu aparat, masyarakat, dan nelayan berlandaskan Pancasila menyatu demi tujuan bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC, kepada moderator. Baik, terima kasih. Seru banget ya pemaparan yang diberikan oleh Ibu Ines. Materi yang dibawakan itu bahwa Pancasila merupakan pedoman strategis dalam menjaga ketahanan nasional sebagai negara kepulauan. Ini kata-kata yang nggak bisa hilang di kepala saya adalah dikutip dari Ibu Ines. Mari ubah mindset kita menjadi laut pemersatu pulau-pulau, bukan pemisah pulau-pulau. Selanjutnya, pemaparan akan dilanjutkan oleh Bapak Insinyur Santiamer Silalahi dari sudut pandang yang saling melengkapi tentunya. Kami persilakan Bapak. Baik, terima kasih Mbak Ayu Purnama. Saya share ya, share screen. Boleh? Saya share sendiri, tolong ini. Post. Ya, silakan Pak Santiamer. Terima Baik, kasih. terima kasih. Bisa dilihat ya, kelihatannya jelas ya. Baca Bisa, nggak? jelas, Pak. Jelas, Baik. Pak. Nah, karena ini adalah ruang forum akademik dan bersifat nasional, maka saya akan memulai dengan sesuatu yang baru sebelum nanti memperkenalkan diri. Sesuatu yang baru itu adalah lazim sebenarnya, cuma jarang diterapkan. Maka saya sapa Bapak Ibu di sini, Ibu Ines, ya teman-teman mahasiswa dengan ucapan salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Terima kasih atas kesempatan pada sore hari ini. Waktu yang diberikan kepada saya 20 menit. Nggak apa-apa, itu cukup juga. Tapi nanti saya akan berbicara singkat. Saya Santiamer Silalahi. Nah, kalau diingat ini Santiamer ini ucapannya mungkin terlalu panjang. Jadi supaya Bapak Ibu gampang mengingatnya, ingat aja 1 senti anggur merah. Nah, itulah saya Santiamer. Ya, gampang mengingatnya gitu. Jangan beli banyak-banyak nanti mabok. Nah, yang kedua, teman-teman mahasiswa, ya, saya seperti yang dikatakan oleh Ayu tadi, membawa dari secara lebih holistik ya. Holistik itu tadi Bu Ines itu udah cukup bagus implementasinya di sektor kelautan. Nah, saya membawa teman-teman dari vantage view.
Heritage itu apa itu Pancasila? Ya, nanti itu akan menjawab materi saya ini akan menjawab namanya Siabidim. Nah, Siabidim ini adalah istilah yang selalu digunakan di dunia militer, di dunia Lemhanas. Ya, apa tuh Siabidim? Itu adalah 5 WH. Siapa, apa, bagaimana, mengapa, dan di mana. Itu Siabidim. Jadi, apa ini Pancasila ini? Bagaimana ini? Kita harus tahu dulu secara keseluruhan filsafatnya kayak apa. Apakah ini Pancasila benar atau tidak? Meyakini atau tidak. Kalau enggak kan tidak akan diterapkan, akan lupa begitu saja. Nah, apa itu ketahanan nasional dan lain sebagainya nanti saya simpel saja, singkat dan beberapa contoh pesan daripada Bapak pendiri bangsa ini betapa ketahanan nasional yang konkretnya di dalam persatuan itu sangat 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 penting, tidak boleh ditawar-tawar. Nah, saya teman-teman ini intinya nanti slide akan saya materi akan saya kirim ke Ayu, nanti silakan ya. Apa itu perkumpulan Galarua, apa visi dan tujuan dan tugas nasional. Ini kita harus paham ini ya. Kemudian Pancasila, Weltanschauung atau worldview atau paradigma. Kemudian Pancasila sebagai wawasan kebangsaan, tujuan nasional. Kemudian Pancasila dan ketahanan nasional muncul di sini. Kemudian Pancasila adalah National Strategic Center of Gravity. Tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Ines bagaimana implementasinya di dunia kelautan. National Strategic Center of Gravity. Ya. Apa itu Center of Gravity? Pusat kekuatan nasional di Indonesia itu adalah Pancasila. Pusat kekuatan. Jadi kalau kita hidup manusia itu apa? Jantung atau liver? Kalau jantung sudah mati ya sudah. Jadi ini bisa dipahami dan diterima. Ini ilmiah nggak? Oh, ilmiah sekali. Filsafat ya, filsafat sekali. Sesuai dengan agama nggak? Ya, sesuai dengan agama. Jadi tidak ada keraguan. Dan terakhir nanti teman-teman saya akan sampaikan pesan-pesan dari para pendiri bangsa Indonesia terhadap bagaimana Pancasila ini sebagai National Strategic Center of Gravity harus dijaga. Jadi kalau teman-teman nanti sudah memahami ini, maka ancaman apapun itu bisa diidentifikasi, termasuk hoax, termasuk polarisasi, termasuk intoleransi, termasuk nanti yang lain-lain mungkin, ya, yang belum disebutkan di dalam pemaparan kita pada sore hari ini karena waktu yang terbatas. Apa saja nanti Bapak Ibu teman-teman akan bisa mengidentifikasi, oh ini ancaman ini. Kalau istilah militernya itu AGHT, ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Mohon maaf ini teman-teman, saya menggunakan itu karena saya memang di Lemhanas belajar itu. Ya, di Lemhanas saya belajar itu, walaupun di sananya teorinya, tapi saya harus sampaikan. Nah, kembali lagi itu apa Galarua? Ya, Galarua itu adalah suatu perkumpulan sosial kebangsaan, jaga Pancasila Jamrut Khatulistiwa. Lah, kok dijaga Pancasilanya? Ya memang Pancasila udah mulai miring kan, nggak diterapkan lagi. Udah banyak yang meninggalkan itu dengan berbagai alasan yang masuk akal dan tidak masuk akal. Itulah perkumpulan Galarua. Dan kita pada tanggal 20 eh, Desember 2023 kita melakukan aksi damai. Kita tidak mau menggunakan kata-kata demo. Yang cocok bagi kita adalah aksi damai, tidak mengganggu orang dan sebagainya, untuk menyampaikan kritik kita kepada pemerintah supaya menjadi juru damai di dalam konflik-konflik internasional. Jangan memihak. Kalau memihak berarti menyalahi namanya prinsip non-blok. Itu kita sampaikan dengan santun ke seluruh pemangku ataupun apa namanya itu aktor ya, aktor negara di Indonesia, dan itu diterima dengan baik. Nah, itu Galarua teman-teman. Nah, sekarang kita mari dulu, mungkin teman-teman sudah paham ya, apa sih visi dan tujuan dan tugas nasional daripada Indonesia Nggih, ini. Saya tadi, nggih, kita tadi di nggih, permulaan itu diperdengarkan lagu Indonesia Raya. Ini adalah salah nggih, satu contoh bagaimana Indonesia Raya yang asli nggih, itu nggih. diimplementasikan sudah agak berbeda, bergeser dengan kenyataan sekarang ini. Ini adalah contoh-contoh bagaimana nilai-nilai Pancasila itu digeser pelan-pelan sehingga lari daripada substansi atau makna yang sesungguhnya. Izinkan saya, ya teman-teman, sebentar aja ini. Oke, sebentar dulu. Saya share dulu ini. Bisa dengar nggak ya? Nggak ya? Sebentar ya. Bisa, Pak, bisa. Bisa dengar? Bisa. Oke. Nah, inilah bandingkan dengan yang kita lihat tadi. Hmm,
Hilang, izin Pak, hilang Pak suaranya Pak. Ya, saya akhiri sampai di sini. Perbedaan utamanya itu yang kita nyanyikan di awal tadi hanya satu stansa. Ini 3 stansa. Bukan saya mengatakan yang satu stansa itu tidak bagus. Ini adalah contoh bagaimana polarisasi tadi itu di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, contoh polarisasi dan sangat fatal itu yang disampaikan Bu Ines ya. Polarisasi di dalam kebijakan menyanyikan saja udah ada polarisasi. Nah, ini teman-teman mahasiswa pergeseran ini harus cermat mengamati ya. Nah, kita kembali kepada apa yang saya sampaikan tadi. Ada 3 hal ya Bapak Ibu yang harus kita pahami. Apa itu cita-cita nasional? Visi nasional, apa itu tujuan nasional? Dan bagaimana kita mencapai tujuan nasional bangsa ini dan apa caranya? Ya caranya itu apa bagaimana? Yaitu Pancasila. Pancasila nanti core-nya itu di dalam konsep ketahanan nasional itu apa? Nanti teman-teman akan menemukannya ya. Jadi saya memberikan itu aja, mudah-mudahan bisa terbaca ini. Nah, ada di sini 3 di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Bapak Ibu baca di situ tujuan apa cita-cita nasional adalah Adam Basri, ya Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Itu cita-cita pendiri bangsa Indonesia dan seluruh bangsa Indonesia, cita-cita. Nah, kemudian apa tujuannya? Tetap eksis, tetap berdiri tegak Indonesia, negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Bersatu, tegak berdiri, ya. Kemudian bagaimana caranya? Nah, caranya itu yang 5 itu ya, melindungi segenap bangsa, mencerdaskan, ya, melindungi, mensejahterakan, mencerdaskan dan turut aktif dalam ketertiban dunia. Itu tugas utama dari negara, itu bukan tujuan teman-teman. Nah, bagaimana cara untuk mencapai ini? Itulah yang disebut dengan menggunakan Pancasila. Jadi makanya dia digelar atau diberi judul National Strategic Center of Gravity. Ya, strategik. Caranya itu ya Pancasila itu. Jadi nilai-nilai Pancasila itu, sila-sila itu tidak boleh dipisahkan satu dengan yang lain. Itu satu kesatuan. Secara filsafat, nilai-nilai Pancasila ini semua benar adanya. Bapak Ibu tahu apa itu filsafat? Filsafat adalah segala sesuatu realitas yang dipandang secara ilmiah dan benar adanya. Itu filsafat. Tetapi belum tentu bisa diimplementasikan.
ketika diimplementasikan, maka itulah namanya pandangan hidup, Weltanschauung, ya, pandangan hidup, worldview ataupun paradigma. Nah, ini yang kita harus pahami, teman-teman. Paham ya? Cita-cita, tujuan, tugas utama, dan caranya itu adalah Pancasila. Oke, dalam konteks kita sekarang ini apa itu ketahanan nasional? Apa hubungannya dengan Pancasila dan di mana itu terdapat? Ketahanan nasional itu terdiri daripada dua unsur utama, ya. Kemampuan mengembangkan kekuatan, ya. Kemampuan mengembangkan kekuatan. Jadi dia berisi dua hal yang sangat penting, teman-teman, yaitu keuletan dan ketangguhan. Dia harus ulet dan tangguh, maka ketahanan nasional nanti akan kokoh. Jadi ini dinamis, sama dengan hoax, sama dengan polarisasi, sama dengan intoleransi, dinamis. Maka ketahanan nasional ini harus dinamis, tetapi tetap memiliki keuletan dan ketangguhan. Ini tidak boleh. Untuk apa keuletan dan ketangguhan itu? Untuk menghadapi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang dikatakan Ibu Ines tadi itu tiga, ya. Tapi secara keseluruhan berbangsa dan bernegara, banyak sekali teman-teman itu ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Jadi nanti Bapak Ibu kalau sudah paham ini, sudah bisa mengidentifikasi, ini ancaman atau bukan? Oh, udah bisa. Kenapa? Karena pandangan dunia, teman-teman, tentang memahami realitas hidup, ya, realitas hidup, dan manusia di lingkungannya, ontologisnya sudah benar. Ontologis itu diturunkan dari filsafat itu. Memandangnya udah benar. Dari apa? Aspek Pancasila. Nah, kalau sudah memahami dengan benar ini, maka Bapak Ibu akan mengambil suatu kebijakan. Ini saya bagaimana berhubungan dengan ini, realitas dan manusia ini. Dari perspektif Pancasila. Kemudian kalau sudah begitu, apa tindakan yang saya ambil terhadap ini realitas dan lingkungan saya? Itulah aksiologis. Jadi ontologis teman-teman semua sudah benar, eh, eh, etimologisnya sudah benar, aksiologisnya sudah benar dalam konteks itu tadi Pancasila. Jadi pola pikirnya itu harus Pancasila. Di luar itu pasti bertentangan. Ya, jadi simpel ya. Jadi teman-teman, oke. Jadi itu kekuatan ketahanan nasional. Jadi ketahanan nasional itu berintikan kepada kekuatan. Di mana letak kekuatan itu? Saya akan beritahu. Di mana ancaman gangguan hambatan ini dan tantangan ini muncul adalah di Pancagatra. Tadi Bu Ines sudah sebutkan, Pak Suyudi tadi sudah menyebutkan itu. Pancagatra dan Pancagatra. Jadi ada Astagatra 8. Astagatra 3, Pancagatra 3, Trigatra dan 5 Pancagatra. Trigatra itu Bapak Ibu adalah demografi, ya. Demografi, saya meloncat aja supaya nggak terlalu lama ya, teman-teman. Demografi. Nah ini, ya. Ini Bapak Ibu ya visualnya. Inilah Astagatra. Ini adalah sosial budaya. Ini adalah kekayaan sumber daya alam, geografi, sumber daya manusia, ada Trigatra. Yang 5 ini adalah Pancagatra, bersifat dinamis. Di kita ini, Indonesia ini yang paling lemah adalah sosial budaya. Yang dikatakan Binas tadi, beragam suku, agama. Ini yang dihantam Bapak Ibu. Ya, melalui ini mereka masuk, apakah hoax, apakah polarisasi, apakah intoleransi. Melalui inilah mereka menghantam Indonesia, yaitu demografi manusianya. Kalau ini sudah rusak, rusak semua sudah. Tidak ada lagi ketahanan nasional. Oke? Nah, sekarang saya akan bawa teman-teman ke ini. Ya. Pengertian ketahanan nasional tadi sudah paham. Inilah ya Pancasila, ini tadi Persatuan Indonesia, inilah ancaman itu AGHT. Ketika kita mau pemerintah atau negara melaksanakan tugasnya ini yang tujuan nasional, ini diganggu di sini supaya kita tidak berhasil dalam tujuan dengan berbagai cara. Salah satunya hoax, polarisasi dan intoleransi itu. Tapi tentu masih banyak lagi teman-teman, ya. Dan itu diserang melalui ideologi. Nah, paradigma ataupun worldview atau pandangan dunia itu kapan itu muncul Bapak Ibu, ini harus diwaspadai. Ini adalah nilai-nilai yang ditanamkan kepada seseorang di sepanjang hidupnya. Nilai-nilai yang ditanamkan kepada seseorang di sepanjang hidupnya mulai dia bayi sampai besar.
Kalau nilai-nilai yang ditanamkan ini bertentangan dengan Pancasila, maka pandangan hidup Anda, worldview Anda, paradigma Anda tidak akan cocok dengan Pancasila. Maka sebenarnya Anda sudah berpotensi menjadi ancaman untuk Pancasila. Jujur saja saya katakan itu. Itu paradigma. Jadi hati-hati dengan paradigma ini. Yang didapatkan oleh seseorang mulai dia dari anak kecil sampai dengan dewasa. Ketika itu bertentangan dengan Pancasila, itu adalah ancaman terbesar bagi Pancasila atau ketahanan nasional. Karena dia akan berkreasi macam-macam. Kita tidak bisa sebutkan A, B, C, dan D. Wujud nyatanya, contohnya adalah hoax, polarisasi, dan intoleransi tadi. Hati-hati dengan paradigma. Nah, kapan itu Bapak Ibu, ya kembali lagi. Nah, Indonesia ini kan kalau kita baca Pancasila butir-butirnya itu sangat indah sekali. Ketuhanan begini-begini sampai ke dan keadilan. Tetapi Bapak Ibu itu adalah moral standar. Tetapi manusia sekarang kan tidak begitu. Kenapa? Kemajuan teknologi, informasi teknologi dan elektronik. Di sini dia. Jadi kita punya cadangan standar moral yang tinggi, tetapi kita moralitas kita ini tertinggal oleh kemajuan teknologi. Ini yang bisa merusak itu. Artinya moralitas itu yang harus diberesin, integritas itu yang harus diberesin. Ini tidak bisa kita hambat teman-teman, kemajuan teknologi ini tidak bisa, jalan terus dia. Tidak bisa. Kita yang harus menyesuaikan diri dengan apa? Integritas dan moral. Oke, nah ini contoh ini ya, pengaruh ketahanan nasional COVID kemarin itu. Indeks ketahanan nasional kita 2015 2,55, artinya sangat jelek. Skalanya itu 1 sampai 5. Tahun 2020 April itu masih bagus, naik ketahanan nasional kita 2,82. Tetapi begitu COVID muncul, anjlok dia ke 2,7. Artinya apa teman-teman? Pandemi juga adalah ancaman ketahanan nasional. Pandemi. Jadi hati-hati dengan pandemi, hati-hati dengan swasembada pangan. Kalau ini diganggu, maka akan berpengaruh kepada ketahanan nasional. Di mana teman-teman bisa berperan ini semua? Saya percaya kepada para akademisi akan bisa melakukan itu dengan baik. Ya. Oke, saya akan bawa teman-teman betapa pentingnya persatuan ini dalam konteks ketahanan nasional. Kita dengarkan dulu nih, kita lihat dulu ya. Saya sih melalui contoh-contoh aja teman-temannya tidak biar bisa ditangkap gitu ya. Tar dulu kok jadi begini nih. Nek gede, nek suaranya di juga mas. Oceng, oceng. Oh. Into the traveling race. Jadi Bapak Ibu, sebesar apapun ancaman itu besarnya dari luar, dalam bentuk apapun itu, kalau ada persatuan sila ketiga Pancasila, kita Pancasila itu mampu menghadapi. Menghadapi bukan ofensif berarti kan, dia defensif. Ketika ada gangguan, data, ada ancaman, kekuatan, kalau kita bersatu Indonesia itu bisa. Nah, Indonesia ini adalah bangsa yang besar, itu yang harus kita pertahankan teman-teman. Saya akan mengakhiri perbincangan saya ini karena waktu sudah lewat ya. Saya ini yang dikatakan oleh Bapak Soeharto, walaupun Bapak Soeharto ini mungkin kesannya nih ya, tapi kita lihat yang baik lah. Meskipun Undang-Undang Dasar ya, oh bukan ini ya, ya ini Undang-Undang Dasar itu tidak sempurna, akan tetapi jikalau semangat para penyelenggara pemerintahan baik adanya, maka Undang-Undang
dasar tadi tentu tidak akan merintangi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Jadi negara yang paling utama adalah semangat, yaitu apa? Semangat persatuan keindonesiaan yang berdasarkan amanat ideologi Pancasila. Ini teman-teman. Dan Gus Dur juga mengatakan itu ya. Gus Dur, ya mungkin ada yang kenal dengan Gus Dur, saya nggak tahu ya. Marilah kita bangun bangsa ini dan kita tinggalkan pertikaian. Pertikaian berarti intoleransi yang sering terjadi dalam sejarah. Inilah tugas kesejahteraan kita yang tidak boleh kita lupakan sama sekali. Pertanyaan dasarnya adalah, sanggupkah kita sebagai bangsa mengembangkan sikap mengedepankan kepentingan bersama dan mengalahkan kepentingan pribadi pemimpin bangsa kita? Itu penutup dari saya teman-teman, nanti kita bisa berdiskusi lagi di lain waktu, dan ini materi akan saya kirim nanti ke Mbak Ayu Purnama untuk bisa menjadi pegangan teman-teman. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak Santiamat. Katanya ibu yang ini. Mm-mm. Masa sih? Tadi aku pas makan layar. Baik, terima kasih kepada Bapak Insinyur Santiamar Silalahi atas pemaparannya yang penuh semangat. Penekanan pemaparan diberikan adalah penekanan Pancasila dan ketahanan nasional merupakan satu kesatuan strategis dalam menjaga persatuan dan keutuhan NKRI. Selanjutnya kita memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Silakan peserta yang mau menyampaikan pertanyaan bisa melalui kolom chat atau fitur raise hand. Silakan Bapak Ibu, teman-teman dan rekan sekalian yang ingin bertanya. Kita bisa buka pertanyaan. Oh, ini sudah ada nih dengan Pak Budiman ya. Kita bisa buka pertanyaan di 2 pertanyaan untuk sesi pertama. Bisa saya tanya Mbak Ayu? Oh ya, silakan Pak Budi sampaikan pertanyaannya Pak Budi. Ini mengenai Pancasila, Bu Ayu. Bapak, Dari era globalisasi sekarang ini dengan HP anak-anak itu pengaruhnya ke Pancasila ada nggak Pak? Pengaruh dari era globalisasi, pengaruhnya. Terima kasih. baik Pak Budi, terima kasih. Oke, karena pertanyaan sudah ada 2, jadi saya buka untuk pertanyaan di sesi pertama dari Pak Budi Setya nih. Globalisasi pada era globalisasi digital ini ya Pak, seperti handphone dan digital lainnya, apakah itu bisa mempengaruhi ke Pancasila? Mungkin ini bisa dijawab oleh Pak Santiamer. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Terima kasih Pak Budi. Saya to the point aja, ya, to the point. Perkembangan teknologi ataupun globalisasi, kalau kita baca eh, teori ataupun dalil daripada Peter Diamandis, ya, The Six Ds, itu tidak bisa kita hentikan, Pak. Digitalisasi in everything, kita tidak bisa hentikan, itu akan berlanjut terus. Dan pasti, saya ulangi lagi, pasti berpengaruh bukan hanya kepada anak-anak, kepada Anda pun dan saya, siapapun kita ini berpengaruh. Karena itu adalah transfer of information, transfer on everything. Nah, makanya saya katakan tadi, bagaimana ini? Maka harus diimbangi dengan penanaman paradigma baru tentang Pancasila. Nilai-nilai Pancasila itu harus ditanamkan sejak awal. Apa ini globalisasi bisa kita hentikan? Tidak akan bisa, Pak.
Tidak bisa dihentikan. Maka kita yang harus memanage ini. Jangan globalisasi yang memanage kita. Jadi pemahaman Pancasila itu secara utuh dan benar harus dimulai sejak dini. Karena itu adalah pandangan dunia kita tentang negara Indonesia dan dunia di sebelah sana. Saya katakan tadi, nilai-nilai Pancasila itu adalah filsafat yang sudah teruji kebenarannya. Ketika nilai-nilai filsafat ini kita terapkan di dalam hidup, itulah yang namanya pandangan hidup atau paradigma. Itu hanya itu yang bisa kita lakukan, Pak. Ya, mengimbangi kemajuan teknologi dengan itu tadi. Tadi kan saya sampaikan ke Bapak itu namanya kemajuan moral dan teknologi ya. Mohon izin Bu Ines ya saya ulangnya. Boleh ya? Iya, boleh dong, Pak. Nah, Boleh. makasih. Silakan. Supaya Boleh supaya ada banget. supaya ada gambaran visualnya gitu ya. Jadi jangan anggap remeh. Ya, enggak remeh dan begitu. Nah, ini Pak Budi. Ini adalah moral ya, paradigma yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebelumnya dan mungkin kita sekarang ini. Tapi jangan anggap remeh, ini kemajuan teknologi, globalisasi berubah terus, naik terus ini. Kita tertinggal secara moral. Maka ketika kemajuan teknologi menguasai hidup kita dan moral kita tertinggal, apa yang terjadi yang kita khawatirkan sekarang ini dan Indonesia ini bisa bubar. Itu beratnya. Sampai di situ bisa bubar Indonesia ini. Maka kita mulai dari sekarang mari, apalagi mahasiswa ini, saya senang mahasiswa ini ya, apa pandangan pikirnya terbuka. Monggo, ini kesempatan baik. Ya, kesempatan baik bagi Indonesia menuju 2045. Kenapa? Kita bonus demografi tahap kedua. Bonus demografi tahap pertama 2010-2004 gagal total. Kalau bonus demografi tahap kedua ini gagal, habislah kita tidak akan maju-maju. Kok bisa gagal? Ya itu tadi. Karena ancaman itu tadi, hoax dan lain sebagainya. Mari kita sama-sama pertahankan. Begitu, Pak Budi. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Bu Ayu, Pak. boleh saya Terima kasih. menambahkan, Bu Ayu? Silakan Ibu Ines. Ya, Pak Santimet. Jadi saya ingat pada saat dulu itu ya, di era-era sebelumnya itu terkait dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri, kita itu apa namanya, betul-betul diberikan apa ya, materi, contoh kasus dan sebagainya. Dan sekarang itu tidak pernah terjadi lagi. Kalau sebenarnya kalau itu kemudian terhadap mahasiswa yang masih baru, terhadap pegawai yang masih baru ditanamkan nilai-nilai itu, bahkan dari anak yang masih sekolah dasar itu ditanamkan nilai-nilai Pancasila, sebesar apapun gempuran teknologi sekarang itu dengan berpikir secara jernih, mencerna dengan baik informasi yang ada itu, insya Allah tadi kata Bapak itu nggak akan terjadi kegagalan yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Jadi memang harus pemerintah bersama dengan seluruh sivitas akademi ini harus kemudian menanamkan kembali dengan lebih dalam. Saya setuju dengan yang Bapak sampaikan tadi. Kalau enggak, ke depannya kita nggak akan mampu menangkal gempuran-gempuran yang ada. Bubar jalan ya. Ya Pak Santimet, setuju ya Pak ya. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Betul. Mungkin itu. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, silakan dengan Pak Kevin. Pak Kevin, dipersilakan Pak. Halo, selamat siang. Selamat siang. Saya mau nanya ini, bukan mau nanya sih Bu. Karena Pak Edwin, materi Pak Edwin, mohon maaf Pak Edwin. Pak Edwin, saya mendahulukan yang sudah raise hand. Boleh nanti berikutnya dilanjutkan oleh Pak Edwin. Terima kasih Pak Edwin. Silakan Pak Kevin. Baik, terima kasih Bu Ayu. Selamat siang buat semuanya. Siang. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk narasumber kita yang hebat. Ada Ibu Ines dan Pak Santiamer dengan materi-materi yang menarik ya menurut saya. Untuk saya ingin sedikit bertanya tentang hoax ya Pak atau Bu Ines. Untuk sekarang media-media itu kadang ada berita-berita yang tidak sesuai. Kadang ada yang
meyakini kadang ada yang menurutnya itu hoax. Dan yang saya ingin tanyakan itu tentang strateginya, apakah ada atau saran dari Mbak Santi Amar atau Bu Ines dalam bagaimana strategi yang paling efektif dalam menanamkan nilai Pancasila melalui literasi digital pada masyarakat pesisir agar hoaks terkait isu kelautan tidak berkembang menjadi konflik sosial dan polarisasi di masyarakat itu sendiri, Pak. Bu, terima kasih. Baik, saya bisa persilakan dengan Ibu Ines ya karena ini ratunya laut. Silakan Ibu Ines. Ya, tapi nanti juga Pak Santiemer pasti lebih punya ilmunya untuk soal Pancasila. Kayaknya Pak Santiemer itu lebih hatam soal Pancasila. Saya harus belajar lagi nih sama Bapak. Nanti kita diskusi lagi ya Pak. Ya, Bu. Siap. Jadi untuk Pak Mas untuk Mas Kevlin, memang apa ya namanya hoax itu tadi kecanggihan teknologi saat ini itu tidak bisa dihindari. Iya. Bagaimana kita memilih dan memilah apakah ini apa namanya berita yang real atau ini hanya sekedar hoax. Tujuan mereka di luaran sana itu memang untuk balik lagi ke memecah belah, kemudian apa namanya mengikis kesatuan persatuan kita. Nah, balik lagi kita sebagai apa ya manusia insan Tuhan itu harusnya tabayun. Kalau saya bilang tuh tabayun apa ya? Cek and recheck kembali. Ini berita benar nggak ya? Ini berita masuk akal nggak ya? Kalau perlu cari tahu ini sumbernya siapa nih. Kalau karena di luaran sana kita nggak bisa menghindari ini, itu pasti akan terjadi. Yang sudah nyata, kadang-kadang gini nih, yang suka kita hadapi, berita benar dibolak-balikan jadi nggak benar. Berita nggak benar jadi benar dan itu mendirect cara pandang masyarakat kita untuk berpikir bahwa yang nggak benar itu benar ternyata gitu loh. Ya itu yang terjadi ya Pak Santi Amer ya, setuju kan? Nah ini yang betul-betul kita berpikir jernih, berpikir tenang, tabayun. Kalau saya bilang itu tabayun tuh di trace back. Betul nggak ini beritanya? Betul nggak sih gitu? Jadi memang sepintas itu memang sulit karena orang di luaran sana itu memang membuat kita menjadi confused. Kemudian kita menjadi terpecah belah, itu tujuannya gitu. Dan apa namanya luar biasanya itu Pak, kalau yang berkembang sekarang itu yang percaya akan hoax itu dia akan percaya sampai mati, dia perjuangkan itu Pak. Kalau kita diskusi, saya nih Pak ya, kalau diskusi sama orang-orang yang percaya dengan hoax itu, kan saya sampaikan bahwa kenyataannya tidak begitu. Ini loh ada peraturannya seperti ini, udah nyata-nyata begitu, itu tetap dia bilang itu hanya cara orang-orang untuk melemahkan daya pikir mereka. Misalnya dia percaya dengan A, ya pokoknya A. Kalau orang Jawa bilang mate urip ya wis pokoknya A, gitu Pak Santi Amer. Iya. Jadi saya kadang-kadang sampai gemes, ini loh aturannya udah jelas seperti ini. Dia bilang gak iso, itu bohong, itu isu kata dia gitu. Jadi kalau diskusi sama orang-orang yang percaya akan hoax itu memang pakai bukti nyata aja nggak percaya. Jadi tolong mungkin Pak Santi Amer punya juga pengalaman yang demikian, itu memang tidak mudah untuk memilih dan memilah, tapi kita gunakan hati, kita cocokkan dengan bukti dan lain sebagainya. Jadi memang berpikirnya harus jernih. Silakan mungkin Pak Santi Amer mau menambahkan. Ya, matur sembah nuwun sangat Mbak Ines. Ini Mbak Ines ini tiang Jawa, ini kulo tiang Batak, apa pasti pakai bahasa Jawa gitu. Iya. Jadi teman-teman begini ya, ini suatu pekerjaan besar. Ya, hoax ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, bukan hanya tanggung jawab masyarakat, tanggung jawab kita juga sebagai mahasiswa di marketplace kita. Apa yang kita bisa lakukan meredam ini, lakukan, do the best. Tetapi bagaimana hoax ini? Bagaimana berkomunikasi? Ini Bu Serepina ini pakarnya ini berkomunikasi, tanya beliau tahu tuh bisa meyakinkan orang gitu ya. Nah, pengalaman saya teman-teman, disinilah polarisasi itu, manfaat daripada pemerintah itu harus satu kata mulai dari pusat sampai daerah. Daerah itu sampai kepala desa sekalipun. Ya, ini kan saya katakan tadi paradigma. Paradigma itu tidak gampang menghapus itu. Nah, sekarang kondisi Indonesia sudah begitu. Bagaimana memperbaiki ini? Rumit. Tetapi apakah kita menyerah? Enggak.
bagaimana spesifik menangani kasus per kasus? Kita mulai dari diri kita sendiri lah. Ketika teman-teman mahasiswa ini sudah memiliki pemahaman yang benar tentang Pancasila, sudah memiliki worldview tentang Pancasila, sudah memiliki paradigma yang benar, ya Anda inilah sebagai pahlawan bela negara. Yaitu apa? Mengambil sebagian tugas daripada konstitusi itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, itu kan teori, Pak. Ya, teori dulu dong. Ini kan pandangan hidup. Do the best. Ya, lingkungan kita. 3, 4, kan nanti terduplikasi. Kapan itu ya? Urusan nanti lah. Kapan? Yang penting kita mulai dulu lah. Ya kan? Tetapi kalau Indonesia ini mau tetap eksis, itu harus dimulai sejak di bangku sekolah PAUD. Itu harus ketat itu. Harus ketat. Ya, ya mungkin dengan sejarah, dengan pemutaran seperti film tadi ya, itu kan dia bisa. Yang tadi itu apa itu persatuan adalah kekuatan, strength gitu kan. Coba itu ikan paus saja bisa babak belur dibikin itu apa itu. Karena mereka bersatu. Jadi yakinlah teman-teman ya yang muda-muda ini kita pasti bisa. Selama persatuan itu kita pegang teguh, pasti bisa. Contoh tadi sudah diberikan itu. Tetapi ketika kita juga ikut-ikutan hoax, kita juga ikut-ikutan polarisasi, kita ikut-ikutan juga intoleransi. Nah, intoleransi ini yang paling parah sekarang ini, teman-teman. Ya, saya kritiki, maaf ini teman-teman, saya ini ya kritik. Ustadz Abdul Somad, saya bilang Anda toksik Pancasila. Dia mau marah, silakan aja laporkan. Anda toksik. Tidak, itu Bu Ines tadi sudah mengatakan dengan jelas. Jangan bawa urusan agama ke ranah kehidupan berbangsa dan bernegara. Pasti recok, ribut. Beragamalah, berimanlah dengan ikhlas. Tetapi ketika masuk ke ranah publik, berbangsa dan bernegara, ikuti aturan yang ada. Tapi, ya Bu Ines. Tapi Pak Santiamer, boleh saya menyela sebentar? Terkait dengan hal tersebut, sebetulnya di dalam Pancasila sila pertama itu kan pendahulu kita itu sudah berpikir bahwa kenapa yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya itu semua agama yang ada di Indonesia itu sudah masuk di dalam wadah itu. Nah, betul yang Bapak tadi, Pak Santimer tadi sampaikan bahwa kita harus koordinasi dengan daerah termasuk kepala dinas, kalau di kami ya kepala dinas dan seterusnya. Memang musyawarah mencapai mufakat itu yang harus memang kita untuk hoax ini ya, kadang-kadang informasi itu kemudian kita olah sedemikian rupa meyakinkan kepada masyarakat bahwa itu tidak benar dengan menginformasikan itu kepada daerah juga, kepada jajaran yang ada di ujung sana gitu, sehingga cara pandang, cara pikirnya kemudian balik lagi ke rel yang benar gitu loh. Kan seperti itu ya Pak ya? Betul Bu Ines, betul. Jadi itu teman-teman mahasiswa ya, terima kasih kalau sudah ada perhatian identifikasi terhadap masalah. Betul, bagus itu. Suatu kemajuan itu, daripada abai sama sekali masa bodoh itu repot itu. Tapi Anda sudah punya perhatian, gimana ini ya? Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan jawabannya itu di dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang ingin saya sampaikan teman-teman mahasiswa. Kalau bahasa Inggris mengatakan dulu apa? There is a will, there is a way. Itu orang Inggris. Tapi kalau kita orang Ciamis atau orang Jawa bilang, di mana ada kepedulian, di situ ada solusi. Ada jalan. Ada solusi. jalan. Itu. Ya. Itu. Nah, ini Pak Santiamer, mohon maaf Ibu Moderator, karena saya tergelitik dengan apa yang ditanyakan di dalam chat ini, itu dia mengatakan bagaimana menanamkan nilai-nilai Pancasila. Kalau tadi saya bilang ya Pak Santiamer ya, kalau zaman saya dulu Pak, saya itu harus dapat sertifikat dulu terkait nilai-nilai Pancasila pada saat saya masuk ASN, pegawai negeri. Nah, seharusnya kan seperti itu tetap harus dipertahankan ya Pak, supaya pemahaman cara berpikirnya itu seperti itu gitu loh. Nah, gimana Pak? Harusnya ini diusulkan kembali gitu. Ya, satu kelemahan di kita ini agak melebar teman-teman ya, tapi biar pandangannya luas. Ini sudah tersistem dan kita harus aware. Kita tidak benci negara. Di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, apa disebutkan di situ tujuan pendidikan? Bertakwa dan beriman. Ini kan abstrak. Kenapa tidak disebut menciptakan manusia Indonesia yang berkarakter Pancasila? Tak, selesai barang itu. Bu Ines tadi udah menyinggung, sila pertama udah di situ semua kok. Ketika presiden mau mendaftar calon presiden, apa persyaratan utama? Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau saya nggak berkarakter Pancasila, gimana itu Bu Ines? Berani nggak kan gitu kan? Ada yang salah nggak dengan itu? Nggak ada. Jadi mahasiswa harus
berani berdasarkan konstitusi loh ya. Jangan gara-gara marah-marah, nggak boleh. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan bersuaralah. Sampaikanlah dengan santun. Supaya negara kita ini, para pejabat publik ini ingat, eling gitu loh. Itu yang saya sampaikan Bu Ines. Jadi memang sudah apa namanya berkelindan Bu Ines, istilahnya itu udah berkelindan, tapi kita nggak boleh putus asa. Let's do ya, ayo kita kerjakan ya, kecil-kecil juga nggak apa-apa. Begitu Bu Ayu sama Iya. Bu Ines. Baik, terima kasih atas pemaparan jawabannya, Bapak Ibu. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir dengan Pak Edwin Purba. Silakan, Pak. Selamat siang. Selamat siang, Pak Edwin. Tadi bicara apa saya mengagum dengan Bu Ines dengan Pak Santiamer, tapi semua itu kan intoleran. Makanya saya bingung kok ada intoleran. Sementara di kampung saya, Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, yang beragam pluralis lah, hampir berimbang apanya, kata intoleran itu nggak pernah dengar. Makanya saya agak gerah dengarnya. Karena di sini, ya, nah di sini Kristen sama Muslim sama yang lain itu saling toleran. Makanya masih ada emang intoleran di Indonesia ya. Kebetulan saya hidup puluhan tahun di Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara. Kebetulan saya lagi di kampung sekarang Pematang Siantar. Nggak pernah kami dengar kata-kata intoleran. Makanya kalau kalian yang ada intoleran, kita nggak usah dialog deh. Mending belajar ke kota saya. Gitu deh. Di kota saya ini gabung semua, yang Chinese, yang kita Jawa, Sunda, Padang, apa segala Muslim, non-Muslim, berbaur satu. Kalau ada orang Medan sini namanya di Lapo lah, di warung lah, di mana bersekutu, misalnya kayak ini, mau dekat dari besar agama Kristen, orang Muslim, orang kita Muslim itu apa dia? Berbaur. Kayak itu kemarin tadi ada saya lihat itu kerjasama gotong royong membangun tenda, apa tenda untuk perayaan. Jadi makanya saya heran, kok intoleran? Emang ada intoleran? Saya pikir karena saya hidup di kampung yang toleransinya nomor 1 di Indonesia. Jadi saya nggak pernah dengar kata intoleran. Terima kasih. Sekian. Baik, terima kasih Pak Edwin untuk pernyataan ya, Pak Edwin. Ini bertanya atau mengungkapkan unek-unek nih, Pak? Enggak, bukan. Karena saya bingung loh. Kalau intoleran itu emang masih ada gitu kan. Itu kan sebenarnya nggak usah dibahas itu. Intoleran itu kan oknum. Semua agama kan karena kita sensitif, intoleran apa segala macam. Cuma ini harus kembali. Saya bukan ngajarin, maaf. Ini kalau di dialogin pun 1000 kali nggak akan tujuan tapi caranya beda. Baik. Gitu loh. Jadi kalau intoleran ini saya rasa hal yang sensitif untuk dibahas. Baik, terima kasih Pak. Dari Ibu Ines atau Pak Santiamer mau di Iya, Bu Ayu, kalau tadi boleh kalau izin Pak Santiamer. Kalau tadi tuh nampaknya hanya apa pernyataan kenapa sekarang masih ada intoleransi karena di luaran sana di beberapa daerah di Indonesia mereka tidak ada masalah. Kalau tidak ada provokator memang tidak ada masalah. Kalau tidak ada kepentingan yang menonjol, mudah-mudahan itu tidak jadi masalah. Tetapi ketika kemudian ada kepentingan tertentu yang tidak baik tujuannya tentu, nah ini memang yang harus kita kikis bareng-bareng. Jadi mungkin kalau saya boleh bilang tuh apa ya, gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga gitu ya. Jadi gara-gara kepentingan sedikit aja nanti kita bisa tercerai-berai. Nah, mungkin itu pemikiran saya. Jadi bersyukur kalau misalnya di tempat-tempat lain tadi di mana Pematang Siantar dan seterusnya di sana aman-aman saja, itu kita wajib acungin jempol lah gitu. Biasanya sih kalau nggak ada kepentingan pribadi atau niat-niat tidak baik, insya Allah sih itu tidak akan terjadi. Nah, sebelum nanti ke Pak Santiamer, Bu Ayu, di chat itu banyak sekali pertanyaan yang mungkin perlu kita respon nanti. Terima kasih. Mohon izin, ayo saya tambah dikit ya, Purba. Ini sama saya dari Pematang Siantar juga, Purba. Ya. Pematang Siantar. Gitu Jadi ya Pak, ya Bapak benar-benar Pematang Siantar ya. Nggih, kula saking Pematang Siantar. Tapi kuliah Oh, ini pun saking mereka. kuliah ini pun rian di Brawijaya Malang. Le aku wis connect karo bangsa-bangsa di Indonesia ini wis connect gitu.
Jadi gini Mas Purba, Bang Purba, Lai Purba lah aku panggil ya. Kelebihan dan kekayaan Indonesia ini adalah multikultural dalam segala hal. Itu kelebihan dan keistimewaan Indonesia. Tetapi justru di situ kelebihan dan keunggulan itulah ada kelemahannya. Gampang diadu domba. Ya. Ketika ada sikap tidak menerima perbedaan, misalnya karena suku, agama, ras, dan atau pandangan yang berbeda, muncul fanatisme, ya, karena kurangnya pendidikan, maka yang namanya intoleransi, diskriminasi itu juga udah intoleransi. Jadi namanya intoleransi itu bukan ribut-ribut dulu baru itu namanya intoleransi, tidak. Dari sikap kita pun, misalnya Bu Ines ini contoh, di kementerian, kalau beliau tidak bersikap adil, diskriminatif misalnya, atau katakanlah jangan Bu Ines, nggak enak, yang lain. Dia diskriminatif, oh ini suku Jawa ini Batak ini. Jawa dulu yang terima, itu sudah intoleransi, cuma tidak kelihatan. Nah, tapi kalau ini berbudaya kan jadi fatal. Saya curiga intoleransi di antara ada. Saya kenal itu wali kotanya, teman saya itu. Saya tahu perilakunya, tapi saya nggak perlu ungkap, gitu kan? Saya nggak perlu ungkap. Jadi gini, Pak Purba, penting sekali kita berbicara intoleransi supaya kita menyadari bahwa ini adalah ancaman untuk persatuan Indonesia. Pak Purba masih ingat politik identitas ketika menjelang pemilu presiden. Politik identitas di DKI Jaya itu adalah salah satu contoh daripada perwujudan intoleransi. Jadi namanya intoleransi itu tidak hanya membubarkan ibadah, tidak. Banyak itu wujudnya itu. Jadi mari kita sama-sama kita jaga Indonesia ini jangan begitulah. Ya, ya udah, persatuan itu tetap dikembangkan berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab dan ketuhanan yang Maha Esa. Simple sekali. Jadi kalau pemahaman kita itu sudah benar tentang Pancasila, pandangan hidup kita pun akan benar. Bagaimana saya memahami realitas dan manusia di sebelah sana? Bagaimana saya harus bersikap dengan mereka? Bagaimana saya harus memperlakukan mereka? Kalau pandangan hidupnya tidak sesuai dengan Pancasila, pasti bikin keributan, pasti bikin masalah. Jadi itu worldview atau pandangan hidup atau paradigma itu diberesin dulu, gitu. Kalau kita pakai itu tolok ukur untuk melakukan sesuatu di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, aduh, mantap Indonesia ini 2045 jadi Indonesia emas ini. Begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, Bu Ayu, kalau Izin, boleh 1 menit aja mungkin ya, karena ada beberapa pertanyaan dari Pak Jan Ate tadi itu, dan Jan Ate. juga dari Pak Budi terkait dengan kelautan dan perikanan. Jadi intinya adalah gini, simpelnya. Ketika pemerintah akan menurunkan satu kebijakan, yang jelas kebijakan itu kan untuk melindungi yang lemah, melindungi yang lemah dari yang kuat gitu ya. Kemudian kita kebijakan itu pastinya akan kita sosialisasikan kepada siapa? Kepada seluruh masyarakat. Kalau misalnya pertemuan secara fisik nggak bisa, sekarang ini kan bisa pakai Zoom seperti ini. Jadi kita undang seluruh masyarakat yang terkait sampai ke seluruh Indonesia, ke daerah, bahkan sampai kadang-kadang 200 orang, 300 orang, bahkan kadang-kadang kalau itu penting bisa sampai ribuan, Pak. Kita undang mereka untuk menyampaikan bahwa ini kebijakannya itu untuk ini loh, supaya kemudian tidak timbul mispersepsi dari mereka bahwa ini hanya untuk kepentingan segelintir orang. Jadi inilah yang kemudian bisa mengikis pemikiran apa tadi hoax, intoleransi, terus apa satu lagi tadi polarisasi. Jadi itu mungkin bisa menjawab Pak Budi, dan itu kita harus duduk bareng, saling diskusi. Kalau misalnya mereka ternyata tidak setuju, kita tampung. Jadi dengan stakeholders tentu. Jadi ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin itu bisa menjawab 2 pertanyaan tadi Bu Ayu, karena waktu juga sangat terbatas. Senang ya bisa bicara ini luas-luas dengan Pak. Lain kali kita diskusi lagi ya Pak Santiamer ya. Ya Bu, silakan Pak. Saya kembalikan kepada betul. Saya kembalikan kepada MC. Kepada model. Izin pertama Bu Ayu bertanya. Izin Pak Ferianto Ndun. Kebetulan kita sudah ada di ujung acara nih Pak. Gimana teman-teman? Dikasih Mbak Ayu, silakan Mbak Ayu, Ya, dikasih aja. Oke, silakan Pak Ferianto untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya.
Terima kasih Ibu Iren sebagai mentor kami, Bapak Silalahi yang luar biasa, sudah memberikan pemaparan yang sangat luar biasa, yang membuat kami termotivasi dengan apa yang sudah disampaikan. Izinkanlah saya untuk bertanya, apakah mata pelajaran pendidikan moral Pancasila pada waktu itu berbeda dengan PPKN sekarang? Dan apakah guru pada waktu itu, pada tahun itu yang masih ada pendidikan moral Pancasila itu berbeda dengan guru yang saat ini? Sehingga etika dan moral manusia yang dulu dengan sekarang sangat berbeda jauh. Saya kasih contoh saja. Saya kan lahir tahun 80, jadi saya tidak bisa bicara ke tahun 80 ke bawah ya. 80 ke atas lah. Berbicara tentang Pancasila, maka orang tua dulu itu tidak diajarkan mereka tentang Pancasila. Karena mereka itu adalah lambang daripada Pancasila itu sendiri. Sesuai dengan founder-founder kita yang sudah memberikan fondasi sebagai pijakan kita. Jadi kita tidak bergantung pada negara lain karena kita sudah memiliki Pancasila. Sesungguhnya pada saat ini, orang yang di atas usia juga dipanggil dengan sebutan yang sudah tidak seperti dulu. Tidak punya etika, tidak dihargai, dipanggil dengan nama saja. Contoh, Bu Iren, berarti saya panggil Iren, gitu. Kan tidak beretika itu kalau kita panggil seperti itu. Nah ini semua tergantung di lingkungan maupun mungkin dari cara mendidik atau bagaimana. Menurut saya ini yang perlu harus kita kerjakan bersama dan ini menjadi pekerjaan kita bersama dan mungkin mentor-mentor bisa jawab hal ini. Demikian, terima kasih. Silakan dari Pak Santiamer atau Ibu Ines dengan jawab. Lady first lah, lady first. Ladies first. Oh, Silakan. ladies first. Ya, sebetulnya sih Pak, kalau nilai-nilainya pastinya sama karena Pancasila dari zaman saya dilahirkan dan saya lahir tahun 64 sampai sekarang tadi tuh Pak, siapa namanya lahir di tahun 80-an. Aduh, masih muda banget ya. Ferianto. Pak, iya. Oh ya, Pak Ferianto itu sebetulnya sama kan? Silanya tetap 5. Hanya saja dulu zaman saya itu perasaan tuh ya itu tadi Pak, ketika masuk pegawai negeri aja contohnya Pak, itu harus betul-betul memahami dan diberikan apa ya, di drill itu apa ya, diajarkan itu dengan kalau istilah anak sekarang tuh SKS-nya banyak gitu. Jadi dari sudut pandang ini itu kemudian nanti ada studi kasus, ada diskusi. Kalau sekarang kan enggak, hanya seperti sekali lewat saja gitu. Jadi masuk nancep di hati itu beda banget gitu loh Pak. Sama kayak misalnya Bapak dikasih pelajaran cuman sepintas dengan jamnya SKS-nya kecil, pertemuannya cuma sekian kali kan akan berbeda dengan SKS-nya gede. Wah, kita ngejar banget tuh. SKS-nya 4 sama 2 kan beda ya Pak ya. Nampaknya sih seperti itu yang membedakan. Tapi kalau apa yang diajarkan sebetulnya kan nggak berubah dari dulu sampai sekarang ya 5 sila. Dari ketuhanan sampai yang keadilan sosial. Jadi itu menurut pendapat saya. Mungkin Pak Santiamer punya. Itu pandangan Ibu Ines itu udah sesuai dengan itu apa Pancasila. Jadi gini, Pak Frianton Dun dari apa ya? Dari NTT ya? Iya, dari NTT Bapak. NTT. Soekarno merumuskan Pancasila di mana? Di Mendapatkan ND, ide. di ND tahun 1934 sampai 38 Pak. 39 Luar Pak. biasa, Bapak. Nah, jadi bandingkanlah kehidupan Soekarno dengan kehidupan masa sekarang ini pemimpin bangsa itu apa yang berbeda? Nah, yang berbeda itu termasuk guru, ya karena kan perubahan daripada situasi lingkungan zaman ini dengan dulu itu beda. Tetapi nilai yang dirumuskan itu sama. Intensitas daripada manusia sekarang ini dengan dulu itu beda, kepeduliannya beda, itu abstrak. Saya kasih contoh. Katanya kalau di antara keseluruhan manusia yang ada di Indonesia ini, di dunia ini ada sekelompok manusia yang mempunyai kesamaan tempat hidup, budaya, dan cara berkehidupan yang serupa. Itu, dirumuskan itu. Tetapi sekarang walaupun mereka mempunyai cara hidup yang sama, sikapnya kan beda. Apa yang berpengaruh? Lingkungan. Oleh karena itu selalu saya katakan paradigma itu harus betul. Seandainya Soekarno hidup sekarang, berubah nggak paradigmanya? Saya akan tidak berubah. Tetapi mewujudkan nilai-nilai itu pasti berbeda, kontekstual namanya. Nah, yang sekarang terjadi bukan hanya kontekstual, nilai-nilainya juga berubah. Ya, itulah tantangan itu Pak Prianto yang harus kita kerjakan ke depan. Iya Itu Bapak. fakta.
Ya, Yang ya, dipersoalkan tuh etika dan moral saat ini, Bapak. ya, Sangat berbeda jauh ya, dengan dulu. ya. Saya kan udah kasih gambaran tadi, ketika moral itu tertinggal, kemajuan teknologi ini masalah. Nah, tugas kita itu. Dan itu fakta, kita nggak usah perlu tutup-tutupi. Gitu. Itulah tantangan itu ya. Jadi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan. Kalau tadi intoleransi adalah ancaman, ini adalah perubahan moral itu tadi adalah tantangan, itu yang harus kita jawab. Pekerjaan besar, tapi oke nggak apa-apa. Ya. Terima kasih Mbak Ayu, juga teman-teman yang lain. Terima kasih, Bapak. Baik, terima kasih. Terima kasih atas partisipasi aktif dan penuh semangat ya di sesi tanya jawab kita ini. Selanjutnya acara akan dipandu kembali oleh MC kepada Saudara Andre Gunatama. Kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebagai rangkaian penutup dan ucapan terima kasih oleh dosen pengampu kami kepada Ibu Serepina Tiur Maida Esos MPD Emikom, kami persilakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian serta anak-anakku yang luar biasa yang pada hari ini sudah menyelenggarakan kegiatan webinar nasional. Kenapa saya katakan terima kasih yang sangat dalam kepada panitia? Karena melihat begitu besarnya perhatian anak-anak ibu ini semua ya, kepedulian tentang Pancasila ini. Kalau di pelajaran ibu ini kan 2 SKS ya, ya harusnya 3 SKS ini Pak Santiamer dan Ibu Ines ya, supaya lebih panjang dan mendalam. Baik, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Umputan Tular, Associate Profesor Dr. Suyud Margono SHM HUM, FCI ARB, selaku di mana di sini telah memberikan sambutan serta pencerahan kepada kita. Dan saya hormati juga Bapak Kaprodi Fakultas Hukum, Bapak Dr. AP Hutauruk SHMH. Dan 2 narasumber yang sangat luar biasa memberikan pencerahan dan materi kepada kita semua, kepada Ibu Ines Rahmania, API Esos MN, Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Terima kasih Ibu sudah berkenan mengisi acara kami. Dan Bapak Insinyur Santiamer Silalahi, selaku Ketua Umum Jaga Pancasila Jamrut Katulistiwa dan Ketua LBH Galarua. Terima kasih Pak Santiamer, luar biasa telah memberikan begitu banyak manfaat pencerahan kepada kami semua. Dan tentu di sini tak terlupakan kepada Mbak Ayu Purnamasari selaku ketua dari pelaksanaan ini yang telah diwakili oleh Saudara Aldi Fadli yang telah memberikan sambutan tadi di awal ya. Dan terima kasih juga kepada MC kita ya, Saudara Andre Gunatama, luar biasa. Terima kasih. Mbak Ayu juga luar biasa, ini sudah menjadi moderator buat kita semua. Yang perlu kita ketahui ya di sini ya, kebanggaan kita ini semua melakukan kegiatan webinar ini adalah panggilan untuk mendengarkan. Ya, Pancasila tidak hanya sekedar 5 sila ya, tapi bagaimana kita membuka perspektif dari ketahanan nasional dengan penguatan nilai-nilai Pancasila. Kalau tadi saya banyak mendengarkan tentang bagaimana mengatasi hoax dan bagaimana tata krama, sopan santun dan lain-lain ya. Memang itulah yang sering terjadi pada kita. Namun nanti bisa jadi berapa sesi ini ya, karena waktunya sangat terbatas ya. Nah, saya mengundang dengan hormat kepada Ibu Ines dan Bapak Santiamer berkira-kiranya berkenan untuk hadir di acara kami di kegiatan offline di Universitas Emputan Tular pada kuliah umum di Universitas Emputan Tular pada tanggal 23 Januari mendatang. Kami akan mengirimkan undangan. Terima kasih Ibu Ines. Dengan senang hati Ibu. Terima kasih Mbak Ayu, nanti tolong diingatkan kembali ya undangan buat Ibu Ines dan Bapak Santiamer. Nah, terima kasih. Nah, ketahanan ideologi, sosial budaya dan informasi itu kan harus berjalan seiring melalui pendidikan karakter, ya.
penguatan etika bermedia. Nah, seringkali terjadi seperti itu, serta kolaborasi antar negara dan masyarakat sipil tentunya juga seperti ini. Artinya, kita harus sama-sama menjaring sebuah pesan itu mana yang layak dan tidak layak. Dan gunakan 10 jarimu ya, 10 jarimu itu dengan baik. Ya, jangan memberikan komen yang tidak pas. Ya, tadi ada perkataan santun, ya, tutur kata. Ya, dulu dan sekarang berbeda, ya kan? Dulu belum tahu teknologi, sekarang sudah tahu teknologi, Pak Ferianto ya. Iya Nah, betul. Pak Edwin di Pematang Siantar itu jempol buat saya ya. Karena apa? Dia mengajak perbedaan di sana lebih aman, nyaman, harmonis. Di sini kok berbeda. Ucapan selamat Natal, selamat Hari Raya pun kita hanya melalui gadget. Ya, nah, inilah yang membuat kita dengan globalisasi yang sangat luas ini ya. Jadi anak-anakku ya, biarlah kita menjadi penerus bangsa, menjadi pendidik ya. Kita teruskan nilai-nilai Pancasila ini dengan baik agar kita bisa melanjutkan apa yang dicita-citakan. Ya, apa yang dicita-citakan. Nah, dengan menginternalisasi nilai Pancasila secara kontekstual dan adaptif, bangsa Indonesia itu tidak hanya mampu menangkal hoax, ya, tidak hanya menangkal hoax, tapi dia meredam polarisasi dan menumbuhkan toleransi. Ya, jadi kita mempertahankan ketahanan nasional ini sebagai fondasi menuju masyarakat yang inklusif, ya, demokratis dan keberadaban. Inilah yang saya sangat harapkan. Ya, mudah-mudahan dengan webinar ini semua dapat manfaat yang luar biasa dan terima kasih buat panitia ya yang sudah mempersiapkan ini ya. Dan mari kita persiapkan kembali kuliah umum ya yang nanti akan kita laksanakan di tanggal 23 Januari dan tentu saya akan berkoordinasi dengan pihak kampus. Terima kasih Pak Dekan, terima kasih Ibu Ines dan terima kasih Pak Santiamer seluruh panitia ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih kembali. Mudah-mudahan bisa jumpa lagi.